Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Mentor, Bapak Budi Rahmanto, SPD MPD, dan teman-teman sekalian peserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah semuanya tidak ada masalah di rumah sehingga mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan menyelesaikan tahapan akhir dari kegiatan kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya ada dua permainan supaya kita fokus ya. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau ada kode 1, tepuknya 1. Kalau ada kode 3, tepuknya 3. Kalau ada kode 100, nggak usah tepuk ya. Baik, kita coba dulu biar semangat. 1, 2, 3, 100. Oh, baik. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, saya berkesempatan di perdana ini untuk menyampaikan presentasi ini. Saya punya pantun Bapak Ibu sekalian. Mohon nanti dijawab dengan cakep gitu ya. Oke, saya belum hafal jadi nyontoh dulu. Baik. Matahari terbit di ufuk timur. Cahaya pagi menyinari bumi. Guru P3K pantang mundur. Mendidik bangsa demi mewujudkan generasi unggul pada nantinya. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, dan ini insya Allah sangat menggembirakan. Mari kita buktikan. Beli bunga di Rita Pasaraya. Penjualnya cantik penuh pesona. Kabar bahagia untuk kita semua. Kabarnya gaji naik 2 juta. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena sudah terkondisikan dengan baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita simak apa yang kami presentasikan. Dan nanti kami membuka umpan balik dari Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada gading yang tidak retak, tentunya masih banyak kekurangan di sana sini. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Baik, presentasi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kita kenalan dulu Bapak Ibu sekalian, supaya tidak plagiat ya. Ini wajah asli saya. Baik, saya mengajar di SMK Negeri Jatan di Purbalingga. Kemudian mapelnya adalah PAIBP, Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti. Itu seperti itu. Kita lanjut. Sedikit mengenalkan visi SMK Negeri Jatan di Purbalingga, karena nanti kita akan kupas juga di RHK yang akan kami sampaikan, yaitu visi SMK Negeri Jatan di Purbalingga adalah mewujudkan insan madani yang berjiwa wirausaha, mandiri, tangguh, dan prestasi, atau disingkat ini baru mantap. Alhamdulillah ini juga diluncurkan bersama dengan beliau Pak Budi ketika beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SMK ini. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, RHK, kita langsung ke RHK, adalah rencana hasil kerja, salah satu alat evaluasi kinerja yang penting dalam melaksanakan pendidikan. RHK berisi hal-hal yang menjadi target kerja dan harus guru capai dalam jenjang waktu tertentu. Dalam penilaian ini, proses evaluasi guru akan terlaksana dengan objektif sehingga bisa menggambarkan kemampuan guru yang sebenarnya. RHK harus disusun oleh guru agar bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas mengajar. Di dalam dokumen ini ada beberapa poin penilaian yang harus guru capai beserta dengan targetnya. Adanya target ini akan membuat guru lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya. Dengan begitu, guru bisa membantu meningkatkan kemampuan peserta dengan lebih efektif dan efisien sehingga bisa memberikan capaian pembelajaran yang menjadi standar. Ini untuk pendahuluan tentang apa itu RHK.
Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami di sini menampilkan satu keterangan, yaitu RHK pimpinan yang diintervensi. Kami masukkan satu poin, yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Dan kemudian dari satu poin ini, Bapak Ibu sekalian, akan kita jabarkan menjadi 5. Yang pertama, RHK-nya 1. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Di sini ada 3 keterangan aspek indikator kinerja individu dan targetnya. Untuk aspeknya kuantitas jumlah, di sini ada dokumen kegiatan, jumlahnya 1 dokumen. Untuk kualitas persentase capaian 100% dan waktu ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. Kemudian masuk poin selanjutnya, kegiatan dan tahapan. Yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran. Tahapannya adalah kita berdiskusi dulu, ya, karena tidak mungkin kita langsung action. Kemudian menerima masukan dari diskusi tadi, kemudian mengesahkan hasil apa yang akan kita tuangkan. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan KOSP. Di antara tahapannya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian mengajar sesuai KOSP, mengajar dengan penuh bahagia. Kemudian yang ketiga, menyusun asesmen atau penilaian. Pertama, menyiapkan rubrik penilaian, kemudian melakukan penilaian dan mengevaluasi penilaian. Ini poin yang pertama. Kemudian output kegiatan, yaitu CP, ATP, dan modul ajar. Kemudian daftar absensi dan modul, kemudian rubrik penilaian. Adapun penilaian penerapan nilai-nilai berakhlak, yang pertama perangkat pembelajaran yang baik, yaitu sifatnya akuntabel, kompeten. Proses pembelajaran yang baik, akuntabel dan kompeten. Rubrik penilaian yang baik, jujur dan akuntabel. Ini baru poin pertama, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya RHK yang kedua adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Untuk aspek indikator kinerja dan target sama dengan di poin yang pertama, sehingga kita masuk ke sisi berikutnya, kegiatan dan tahapan. Yang pertama, menyusun draft susunan KOSP, yaitu diantaranya berdiskusi dengan rekan sejawat, menerima masukan, mohon maaf itu ada typo dulu ini, mengesahkan dengan pimpinan. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai KOSP, menyiapkan perangkat pembelajaran, melakukan pembelajaran itu sendiri dan merefleksi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan KOSP, yaitu menyiapkan lembar evaluasi, melakukan evaluasi dan merefleksikan hasil evaluasi. Output kegiatan, draft susunan KOSP, pembelajaran sesuai KOSP, evaluasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan KOSP. Adapun kembali di poin akhir kita tampilkan penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama draft KOSP, akuntabel, kompeten. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan KOSP, akuntabel, kompeten. Yang ketiga, evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan KOSP, akuntabel dan kompeten. Ini poin yang kedua. Selanjutnya masuk poin yang ketiga adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Untuk 3 poin keterangan di bawahnya sama dengan di RHK 1 dan 2. Di aspek indikator kinerja, targetnya sama. Selanjutnya pembahasan kegiatan dan tahapan. Yang pertama, menyiapkan rencana sebagai peserta pelatihan mandiri. Kemudian mencari jenis pelatihan. Yang kedua, konsultasi dengan atasan. Yang ketiga, mendaftar pelatihan. Ini tahapannya. Kemudian poin yang kedua, melaksanakan tugas mengikuti pelatihan mandiri, yaitu tahapannya mengikuti pelatihan itu sendiri, mempelajari materi dan menyimpan materi di Google Drive. Ini sebagai bentuk kita menghargai ilmu, kita simpan supaya tidak hilang.
Kemudian yang ketiga, menyusun laporan sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi yang tadi disebutkan adalah membuat laporan kegiatan, melaporkan hasil kegiatan, dan berbagi baik dengan rekan sejawat. Kemudian berikutnya output kegiatan, SK pelatihan mandiri, kegiatan pelatihan mandiri, pemahaman dan sertifikat. Untuk penerapannya adalah SK pelatihan kita usahakan akuntabel, benar, sesuai dengan kompeten, kegiatan pelatihan mandiri itu sendiri, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan mandiri. Kemudian yang keempat, meningkatkan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Untuk aspeknya indikator targetnya sama dengan RHK 1234. Kita langsung masuk ke berikutnya. Di antaranya kegiatan dan tahapan, menyusun draft rencana kegiatan tersebut. Di antaranya berdiskusi dengan rekan sejawat, menentukan jenis kegiatan, dan mengesahkan jenis kegiatan tersebut. Kemudian melaksanakan kegiatan praktek aktivasi ini adalah mensosialisasikan jenis kegiatan, kemudian mempraktekkan jenis kegiatan, dan merutinkan jenis kegiatan. Kemudian melakukan refleksi kegiatan adalah meminta tanggapan tentang kegiatan kepada murid, menyampaikan nilai-nilai penting kepada murid, dan memberikan semangat kepada murid. Adapun output kegiatan SK pelatihan mandiri, kegiatan pelatihan mandiri tersebut, pemahaman dari pelatihan dan sertifikat sebagai tanda bukti kita mengikuti kegiatan yang sifatnya formalitas. Penerapan nilai berakhlak SK pelatihan mandiri akuntabel kompeten, kegiatan pelatihan mandiri akuntabel kompeten, dan evaluasinya akuntabel dan kompeten. Yang terakhir, yang kelima adalah terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada KOSP. Untuk aspek indikator kinerja target sama dengan RHK 1234. Ada yang lewat sebelum. Kegiatan dan tahapan, menyusun perangkat pembelajaran, kemudian tahapannya berdiskusi dengan rekan sejawat, konsultasi dengan pimpinan, dan mengesahkan bersama dengan pimpinan. Kemudian melaksanakan pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat yang tadi disebutkan adalah menyiapkan perangkat, mempelajari kembali materi, dan mempraktekkan kepada murid. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Di antaranya adalah menyiapkan dokumen evaluasi, melakukan proses evaluasi, dan melaporkan kepada pimpinan. Kegiatan SK pelatihan mandiri, kemudian kegiatan pelatihan mandiri, dan berikutnya penerapan nilai berakhlak. Ini sudah disebutkan tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan tentang RHK yang kami munculkan. Tentu saja ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu kami membuka umpan balik, tanggapan, masukan, kritikan dari Bapak Ibu sekalian. Monggo, silakan. Baik Bapak Ibu, Pak Roni Eko Prasetyono sudah membantu paparannya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang sesuatu hal kepada Pak Roni Eko, dipersilakan. Baik, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin menyebutkan nama dulu Pak. Terima kasih atas penelitian. Perkenalkan nama Kurniawan Heri Santosa. Dari paparan yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Roni, ada beberapa hal yang kami tanyakan. Yang pertama, bahwa RHK yang diintervensi oleh Pak Roni itu adalah terkait dengan pengolahan penyusunan KOSP. Yang menjadi pertanyaan, apa motivasi Pak Roni memilih RHK yang diintervensi adalah pengolahan terkait dengan KOSP yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya melihat di slide ada beberapa coba tolong diulangi sebelumnya. Terkait dengan pembelajaran perangkat, kemudian yang di kegiatan. Di kegiatan itu kan tadi saya lihat ada outputnya adalah SK pelatihan mandiri. Apakah kalau output untuk penyusunan perangkat pembelajaran harus ada SK terkait dengan pelatihan mandiri? Terima kasih.
Langsung dijawab ya. Baik, terima kasih Pak Kurnia Heri. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah motivasi saya memilih RHK KOSP. Itu adalah pertama bahwasanya di dunia pendidikan sisi pertama adalah tentang kurikulum. Maka dari itu ketika kurikulum itu kita matangkan, kemudian kita terapkan dengan sebaik-baiknya, maka itu nanti akan berimbas positif kepada kita sebagai guru pengajar dan juga kepada para murid. Ibaratnya kalau boleh saya katakan bahwa KOSP ini adalah bagian dari kurikulum yang sifatnya fundamental. Adapun kegiatan ekstra itu adalah mengikuti nanti di belakangnya. Itu seperti itu. Kemudian untuk yang kedua pertanyaan adalah apakah pelatihan mandiri harus ada SK? Ya, ini pengalaman saya kemarin Pak. Ketika mengikuti MOC itu ternyata juga ada semacam surat keterangan resmi ya. Mungkin kalau bahasa kita adalah SK atau nanti mungkin direvisi oleh kepala sekolah. Karena nantinya itu sebagai bukti bahwasanya kita mendapatkan atau melaksanakan tugas yang sifatnya formal dari sekolah. Karena kita tahu bahwasanya kegiatan-kegiatan pelatihan itu ada yang mengikuti, ada yang tidak. Nah, makanya ketika sifatnya tidak wajib, kita harus mengusulkan kepada pimpinan dan di ACC dengan adanya surat SK tersebut. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari yang punya? Cukup? Oke, baik Bapak Ibu. Dari demikian paparan dari Pak Roni Prasetyo terkait dengan Bapak datang. Untuk penerapan nilai-nilai etika di instansi misalnya. Baik Pak. Untuk penerapan nilai-nilai etika di instansi Pak. Oke. Tentu saja kita mengacu kepada apa yang digariskan oleh Bapak pimpinan kepala sekolah, kemudian hal itu dituangkan dalam bentuk rapat bersama supaya kita melaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan bersama. Contohnya masalah kedisiplinan, kita harus mengetahui bahwasanya versi apa disiplin itu sendiri, karena kita harus satu pemahaman sehingga ketika menerapkan kepada diri sendiri sebagai pengajar dan juga kepada para siswa itu sesuai dengan koridor yang diinginkan oleh sekolah atau secara umum sesuai dengan visi dan misi sekolah. Begitu Bapak. Yang lain, kalau tidak ada pertanyaan, maka sesi paparan dari Pak Roni Prasetyo sudah selesai. Nanti akan dilanjutkan untuk sesi paparan berikutnya. Saya selaku pengambil acara minta mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dimatikan Pak.